Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang fawaid atau faidah. Faidah yang bisa diambil dari hadis yang keempat. Sekarang kita masuk pada faedah yang ketiga ya. Ya. Kedua sudah? Sudah. Sekarang kita masuk faedah yang ketiga. Al-faidatus tsalitsah, faedah yang ketiga adalah kita hadhil arba'u, ya, keempat hal ini. Jadi hadhil arba'u, keempat hal ini maktubatun, ditulis fi suhufil malaikati, ditulis di suhuf, fi suhufi, di lembaran-lembaran. Jadi suhuf itu artinya adalah lembaran-lembaran, yaitu jamak dari sohifatun. Suhuf itu jamak dari apa? Sohifatun. Jadi fi suhufil malaikati, di lembaran-lembaran para malaikat, wal kitabatu, dan penulisan atau pencatatannya, ala arba'i anwa'in, ala arba'i anwa'in, itu ada 4 macam. Arba'i anwa'in, itu ada 4 macam. Lihadihil arba'u maktubatun fi suhufil malaikati. Keempat hal ini, ya, maktubatun, ditulis di lembaran-lembaran para malaikat. Wal kitabatu, dan penulisan atau pencatatan itu ala arba'i anwa'in, itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama adalah kitabatun amatun. Kitabatun amatun syamilatun. Itu apa? Penulisan yang umum. Amah. Kitabatun amatun. Jadi penulisan yang umum, syamilatun, ya, kitabatun amatun, penulisan yang umum, yang syamilatun, yang mencakup atau yang menyeluruh, itu ya. Syamilah itu mencakup atau menyeluruh. Kitabatun amatun syamilatun, penulisan yang umum yang menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi ahlan. Wahia, itu apa? Dan dia adalah al-kitabatu, penulisan, fil lauhil mahfudhi, fil lauhil mahfudhi, pencatatan mana? Di lauhul mahfud, penulisan di lauhil mahfud sana. Ini kitabatun amah, penulisan umum, ya, syamilah, yang menyeluruh. Wahia, yaitu apa? Al-kitabatu, penulisan fil lauhil mahfudhi, di mana? Di lauhul mahfud.
Itu yang pertama. Yang kedua, di sebaliknya ya. Yang kedua, kitabatut takdiril umri. Kitabatut takdiril umri. Penulisan takdir umri. Umur itu apa sifatnya apa? Umri itu maksudnya adalah seumur hidup sekali. Yang sifatnya umri. Itu seumur hidup sekali kapan? Ketika di janinnya ibu gitu ya. Kitabatut takdiril umri, penulisan takdir yang bersifat seumur hidup sekali. Wahua. Nah, kitabatut takdiril umri itu apa? Wahualladzi itu adalah yang ma'ana, yang sedang bersama kita. Ma'ana itu yang bersama kita. Fil hadisi, di dalam hadis ini. Wa huwallazi ma'ana fil hadisi, itu adalah yang ya kita sedang bersama ini, kita bahas ini fil hadisi, dalam hadis ini. Apa itu? Al malaikatu, para malaikat. Al malaikatu yaktubuna, menulis atau mencatat ya, menulis arba'ata asya'a, 4 hal. Arba'ata asya'a, jadi 4 hal. Lil insani, untuk manusia. Yaktubuna arba'ata asya'a, yang menulis 4 hal untuk manusia. Fi kulli umrihi, pada setiap apa? Umurnya. Pada setiap umurnya itu maksudnya seumur hidup sekali. Fi kulli umrihi, hidup sekali. Ya. Asya'a, karena dia jernya dengan fathah. Dia mamnu' minas sorfi. Kitabatut takdiril umri wa huwa alladhi ma'ana. Coba dibaca faedah yang ketiga. Bapak Agus dari faedah yang ketiga. Ya, bagus, diterjemahkan. Keempat hal ini ditulis di dalam lembaran-lembaran informasi dan penulisan atas 4 macam. Ada 4 macam. Kitabatun amatun syamilatun, tulisan yang umum, yang menyeluruh. Wahiyal kitabatu fil lauhil mahfuz, dan punya penulisan di lauhil mahfuz. Ya, bagus. Kitabatun takdiri al-umri, penulisan takdir yang seumur hidup sekali. Wa huwa alladhi ma'ana fil hadithi, dan dia yang bersama-sama di dalam hadis.
Empat macam, empat hal. Iya, bagus, barakallahu fiik. Jadi malaikat yaktubuna arba'ata asya. Malaikat mencatat 4 hal ya untuk manusia dalam setiap apa? Umurnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini tingkatan yang kedua ya. Tingkatan pertama tadi apa? Kitabatun, syamatun, syamilatun. Yang itu di mana? Yang itu di Lauhul Mahfuz. Terus tingkatan pencatatan atau penulisan takdir yang kedua adalah ya umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ketika ya berada di janin usia 4 bulan atau 120 hari. Ya. Di lembaran yang terjaga, lauh. Makanya lauhul mahfud itu ya ketika menulis takdir kan di lauhul mahfud, di lembaran yang terjaga. Di lauhil, ya lauhil mahfud pencatatan takdir. Gak ada. Kalau isim zat itu biasanya sering nggak ada apa fi'il madinya. Ya, ini tingkatan yang kedua ya untuk pencatatan takdir. Kemudian tingkatan yang ketiga, kitabatut takdiri sanawi, yaitu penulisan takdir yang bersifat tahunan sanawi. Sanawi itu apa? Tahunan. Kitabatut takdiri as-sanawi. Nih, jadi kitabatut takdiril sanawi, penulisan takdir yang bersifat sanawi yaitu tahunan. Kapan ini bersifat tahunan? Wahada, dan ini yakunu terjadi fi lailatul qadri. Terjadi kapan? Pada saat malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Itu ditulis takdir untuk 1 tahun berikutnya. Ini penulisan yang tingkatan yang ketiga. Kitabatut takdiri sanawi. Kalau dibaca sanawi gitu. Ya. Sanawi, umri. Tingkatan yang keempat, wayudhifu, dan menambahkan. Yudhifu dari fi'il madhi apa? Adhafa, yudhifu, wa yudhifu, dan menambahkan ba'dul ulama'i, sebagian ulama.
Dan menambahkan sebagian ulama at-taqdira al-yaumiyah. Jadi apa? Wa yudhifu ba'dul ulama at-taqdir al-yaumiyah, dan menambahkan sebagian ulama takdir yang bersifat apa? Harian, al-yaumi. Jadi ada takdir yang bersifat harian. Dalilnya apa? Kulla yaumin, setiap hari, kulla yaumin huwa fi sya'an, dia dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Ya. Huwa fi sya'an. Itu dalam surat Al-Rahman. Ya, coba dibaca. Mas Irfan. Dari tingkatan takdir yang sanawi. Takdiris sanawi. Wahada yakunu fi lailatul qadri. Pencatatan takdir yang sifatnya tahunan, dan ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Ayudifu ba'dul ulama'i tadbirul yawmiyah kula yaumin wa fi sya'nin. Dan sebagian ulama menambahkan takdir harian, yaitu setiap hari dia dalam kesibukan. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Jadi kita batut takdir itu ada 4 ya. Wa yudhifu ba'dul ulama at-taqdir al-yaumiyah, dan sebagian ulama menambahkan apa? Takdir yang bersifat harian. Ya, kulla yaumi. Kenapa? Di sini berarti apa? Dalilnya kulla yaumin huwa fi sya'an. Itu dalam surat Ar-Rahman. Setiap hari itu Allah mengurus makhluknya. Nah, jadi kalau ditanya marotib kita batu takdir, tingkatan pencatatan takdir itu ada berapa? 4. Yang pertama, ya, yang ketiga, terus yang keempat, ya, takdir apa? Sanawi, pun takdir sanawi. Nah, dilanjutkan bacanya, Mas Ikwan. Bayudhifu ba'dul ulama takdir yaumi. Sebagian ulama menambahkan takdir harian, diambil dari ayat kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia dalam kesibukan. Ya.
Jadi takdir yang para sebagian ulama menambah dengan takdir yang bersifat apa? Harian, kulla yaumin, dia setiap hari, huwa dia Allah fi sya'an, berarti dalam apa? Kesibukan. Fattaqdirul amu syamilu maka takdir yang umum, yang syamil, yang menyeluruh, takdir yang am, yang syamil, yang menyeluruh, yang umum, fil lauhil mahfudhi. Itu di mana? Di lauhul mahfud. Ini yang la yataghayyaru. La yataghayyaru. Yang ini adalah tidak apa? Tidak berubah. La yataghayyaru, tidak berubah. Amal umri, adapun takdir yang bersifat apa? Seumur hidup. Ini catatan malaikat toh. Takdir umri. Nah, ini apa? Kalau takdir am itu syamil. Takdir yang umum, yang menyeluruh, yang syamil. Terus fil lauhil mahfudhi. Di lauhul mahfud. Itu yang la yataghayyar, tidak berubah. Amal umri, adapun takdir apa? Umri tahunan gitu ya. Tahunan. Itu apa? Fahuwa yataghayyaru, maka itu bisa berubah, yang di catatan malaikat ya. Nah, yataghayyar. Apa? Contohnya adalah di lauhul mahfud ini nggak berubah-ubah. Di malaikat ya yang berubah ya takdir yang itu tadi, tahunan, 4 hal tadi tuh. Rezeki, umur. Jadi kalau dia apa ternyata ini apa namanya nyambung silaturahmi, ditambah umurnya, tambah rezekinya. Iya, saya bertobat. Sifatnya umri. Nih, fahuwa yataghayyaru, inilah yang apa? Yang berubah. Dibaca. Monggo siapa yang baca? Monggo Bapak. Ya, monggo Bapak. Fadhal. Takdirul amu sami'u lauhil mahfudhi la yataghayyaru amal umri wa huwa yataghayyaru. Maka takdir umum yang menyeluruh ada pada lauh mahfud dan tidak dapat berubah. Adapun takdir tahunan maka dia dapat berubah. Ya, bagus. Ini yang fatakdirul amu syamilu fil lauhil mahfudhi la yataghayyar. Jadi takdir yang di umum, yang menyeluruh di lauhil mahfud ini yang tidak berubah. Amal umri fahuwa yataghayyar. Adapun takdir umur itu berubah. Berubah di mana? Di catatan malaikat. Tapi di lauhul mahfud tidak berubah. Ya. Bagus. Yang keempat, al hadisu fihi
Al-hadaru Al-hadar itu hati-hati. Waspada. Nah ini seperti ini bagaimana? Al-hadisu fil hadar, hati-hati, min dasa isil qalbi, dari desas-desus apa? Hati. Di sini berarti terdapat peringatan dari dasa isil qalbi. Bisikan-bisikan apa? Hati. Atau dosa-dosa yang tersembunyi, ini dasa isil qalbi. Al hadisu fihil hadaru min dasa isil qalbi. Hadis ini di dalamnya terdapat peringatan dari desas-desus, dari apa? Dasa isil qalbi, dari dasa is kotoran-kotoran hati. Fa'innaha, karena dasa is itu tadi, fa'innaha tahulu, menghalangi, tahulu itu menghalangi, baina antara, bainal abdi, antara seorang hamba, wa bainal khotimatil hasanah, dan antara apa? Husnul khotimatil hasanah. Nah, ini bahayanya dasa isil qalbi yang banyak penyakit hati. Ya, coba dibaca. Sampai mana tadi? Iya, monggo. Bapak. Tahulu bainal abdi wa bainal khotimatil hasanah. Nah, di sini berisi desas-desus kotoran hati yang menghalangi antara hamba dengan kematian yang baik, dengan atau husnul khotimah. Ya, bagus. Al hadisu fihil hadaru min dasaisil qalbi fa innaha tahulu bainal abdi wa bainal khotimatil hasanah. Selamat. Ya, bagus. Saya izin sebentar ya.
Kita lanjutkan untuk kaidahnya ya. Jadi hadis ini terdapat peringatan waspadaan dari dasa isil qalbi. Ya, dasa isil qalbi itu berarti kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit apa? Hati. Kenapa? Karena itu menghalangi antara seorang hamba dengan husnul khotimah. Dengan apa? Husnul khotimah. Ya. Ya, termasuk penyakit hati ya. Jadi dasa es itu yang tersembunyi dalam hati. Sasesus atau suudon, terus sombong, ria. Ya, penyakit hati itu bisa menghalangi dari husnul khotimah. Iri, dengki, itu bahayanya. Dasi sah jamaknya adalah apa? Dasi satun. Dasi sah. Jadi kalau kita ya dasi sah itu seperti makar, tipu muslihat, kayak gitu ya. Atau akal bulus gitu ya, akal bulus. Atau apalagi berkomplotan, kalau bahasa kerennya intrik gitu ya. Atau tipu daya dan lain sebagainya. Ya, sekarang qawaidu mustanbatatun minal hadisir rabi. Kaidah yang bisa diambil dari hadis yang keempat.
Itu qaidatun fil a'mali, kaidah di dalam amalan-amalan. Kaidah di dalam amalan-amalan, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung apa? Tergantung akhirnya, tergantung penutupnya. Itu. Jadi apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di penghujungnya, di penutupnya, di akhirnya. Ini yang menentukan. Bil khawatim. Nih, bil khawatimi. Wahada hadisun, dan ini adalah hadis indal Bukhari. Hadis menurut siapa? Imam Bukhari. Wahia, dan di sini qaidatun adalah sebuah apa? Kaidah. Itu ya. Ini adalah apa? Riwayat Bukhari, dan ini adalah kaidah. Wa hadza hadisun indal Bukhari wa hiya qaidatun, dan juga sekaligus hadis ini adalah kaidah. Kaidahnya apa? Ini innamal a'malu bil khawatim. Ya, pertanyaannya apa? Kaidah yang kedua, enggak ada. Qaidatun, sebuah kaidah fil khotimati, di dalam apa? Di dalam khotimah. Khotimah itu ya penghujung akhir. Qaidatun fil khotimati wal hisabi. Kaidah dalam apa? Khotimah, penutup, dan apa? Hisab. Jadi kaidah dalam khotimah wal hisab itu adalah al-ibratu. Al-ibratu itu yang jadi patokan bil makhabiri. Nih. Al-ibratu bil khawabir la bil mawdhahir. Ini jadi patokan itu adalah dengan bil makhabir, dengan hak-hak apa? Ya, bil makhabir itu dengan hal-hal yang tersembunyi. Sedangkan mawdhahir adalah hal-hal yang nampak. Iya. Sakit hati. Al-ibratu bil makhabir la bil mawdhahir. Yang dipatokan itu bil makhabir, dengan sesuatu yang tersembunyi. Makhabir itu.
Wala bil madhahir, dan bukan apa? Bukan hal-hal yang terlalu nampak. Bil makhabir itu adalah amalan hati, madhahir itu amalan anggota badan. Nih. Madhahir itu yang nampak, makhabir yang tersembunyi. Qaidatun fil khotimati wal hisabi al-ibratu, yang dipatokan bil makhabiri la bil madhahir. Jadi itu yang apa? Hal-hal yang tersembunyi, bukan hal-hal yang nampak. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ihsan maksudnya husnudzon. Iya, pertanyaan bagus ya. Jadi berkaitan untuk menghilangkan jika ada perasaan husnudzon itu ya. Apa? Sulit itu ya. Sulit. Ya, butuh latihan. Butuh latihan dan mujahadah, kesungguhan, tidak menyerah. Ya, memang susah berat. Itu ya. Susah berat. Jadi harus apa? Latihan. Al-ibratu bil makhabir la bil madhahir. Ya, coba dibaca ya sebelumnya. Monggo. Ini berkaitan dengan arkanul iman ya. Iya. Iman tentang takdir Allah SWT itu ada yang takdir yang baik dan buruk. Itu kan semua tercatat di Lauhul Mahfuz ya. Iya. Dan kaitannya dengan takdir yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini apa semua sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz? Sudah. Ya. Jadi lebih komplit, lebih umum di Lauhul Mahfuz sana. Dari yang 4 ini lebih komplit, lebih umum di mana? Di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz sudah dicatat. Ajal, rezeki itu udah amalan, surga neraka sudah dicatat juga. Di Lauhul Mahfuz di tingkatan pertama. Itu hari sifatnya. Harian. Harian itu berarti kan setiap hari gitu. Ada 2 catatan gitu. Iya. Iya. Itu. Bagus. Tadi harian. Sedangkan tadi disebutkan semua dicatat Lauhul Mahfuz. Nah, jadi juga termasuk. Wah, iya. Semuanya udah komplit. Tiap hari baru dicatat. Enggak, di Lauhul Mahfuz itu udah dari awal sampai akhir dari semua dicatat di Lauhul Mahfuz. Awal sampai akhir. Ya. Isim maf'ul. Hah? Isim maf'ul. Ya. Sifat. Wah, itu mustanbatatun yang bisa diambil. Ada lagi? Ya, berarti berubah di mana? Di takdir umur ya, banyak di catatan malaikat ya berubah. Iya. Ya, nanti meninggalnya sebelum khotimah, apakah di tahunan-tahunan itu ya bisa jadi usul khotimah gitu maksudnya. Jadi yang di tahunan dan juga sifatnya seumur hidup, tahunan, hari itu mengikuti Lauhul Mahfuz.
Dan perubahan-perubahan yang terjadi di catatan malaikat itu sesuai dengan yang di Lauhul Mahfuz sudah ditulis bahwasanya ini akan berubah gini-gini itu sama. Jadi nggak akan bertentangan antara catatan malaikat itu ya, umur itu, umur hidup sekali itu dengan yang di Lauhul Mahfuz nggak akan bertentangan, tapi selaras. Dan di Lauhul Mahfuz sudah ditulis nanti ya ini akan berubah apa? Bertambah umurnya karena nyambung silaturahmi, bertambah rezekinya karena nyambung silaturahmi itu sudah ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kalau akan ada perubahan-perubahan seperti ini ada lengkap ditulis di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Iya. Cakiyun atau Sa'idun itu sudah. Bisa itu tadi mana? Kalau saya catat yang di Lauhul Mahfuz itu nggak bisa berubah-ubah. Udah, iya. Kalau yang bisa berubah itu hanya di mana? Catatan malaikat. Makanya kan hadis keempat ini kan sudah ditentukan tempat duduknya di surga atau di neraka. Gitu? Sudah ditentukan tempat duduknya di mana? Di surga atau neraka. Kalau gitu kita kadang nggak boleh berandai-andai ya, artian seorang seandainya ini di khotimah. Takdirnya sudah sebelum khotimah. Dia masuk neraka, amalannya itu baik dunia ya udah. Apakah nanti juga saat di Lauhul Mahfuz dia juga sebelum khotimah? Ya soleh kan nggak mungkin toh, jadi kan. Tanda-tandanya soleh. Ya solehnya apa dulu? Soleh itu apa dulu? Soleh di lahirnya atau ya apa? Jadi nggak boleh mempertanyakan seperti itu. Pertanyaan seperti itu nggak boleh. Jadi harus ya kan nggak itu pertanyaan seperti itu nggak mungkin. Iya, soleh ya masuk surga kan gitu. Itu kan sudah kita jelaskan kemarin. Soleh itu yang nampak di mata manusia. Tapi hatinya itu penuh dengan penyakit. Gitu. Jadi tadi pertanyaannya salah tadi. Pertanyaan saya salah. Gitu. Ya, jadi kan seperti itu. Jadi secara asal itu kalau benar-benar soleh lahir batinnya ya insya Allah dan apa husnul khotimah kan gitu. Soleh lahir batinnya. Makanya kok tiba-tiba kok su'ul khotimah pada kelihatannya soleh lah itu kelihatan di mata manusia. Fima yabdulin nas. Tapi ternyata banyak menyembunyikan penyakit hati. Gitu ya. Jadi itu jangan sampai ditinggalkan untuk yang nampak soleh, yang nampak di mata manusia gitu. Itu penting. Yang pasti kita yakin bahwasanya Allah tidak akan mendolimi hambanya. Iya. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Kan maksudnya betul-betul soleh banget dari awal sampai akhir gitu. Iya. Kalau soleh lahir batin terus menerus itu kan manusia ditutup sesuai dengan kebiasaannya kan gitu. Itu yang yakin, makanya kita dalam masalah ini husnudzon gitu. Husnudzon kepada Allah. Karena Allah itu menurut tergantung prasangka hambanya. Jadi nggak boleh suudzon masalah takdir itu. Gitu ya. Sedangkan maghrib kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wa nas'alullah ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.